Yo, jelas. Siapa sih? Pakai YouTube. Yang gitu siapa? Saras. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبشرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah akhina Tony Abdul Hadi yang telah membacakan surat atau lantunan ayat suci Quran dengan begitu merdunya walaupun agak sedikit gimana? Grogi, oke. Dan selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Mudir. Harapannya untuk semua Iya toh. Harapannya Wah, untuk syuting semua malahan. hadirin mendengarkan dengan seksama. Jika ada yang ingin meninggalkan tempat, izin terlebih dahulu. Ingat, tidak ada yang berbicara ketika ada orang di depan Tak berbicara. syuting malahan. Lebih utama ketimbang itu. Rambut. Sambil menunggu mudir untuk sambutan, Iya, wakil. mungkin ada beberapa prakata dari saya Tidak pribadi ngerti. untuk kalian semua untuk mengisi waktu yang singkat ini. Acara ini acara yang rutin terjadi setiap tahunnya. Acara ini yaitu pelantikan dan pelepasan sendiri dari mudabir sebelumnya. Dari sinilah akan timbul mudabir baru dan dari sinilah mudabir lama akan berganti. Sebenarnya apa itu mudabir sendiri? Apa itu munadzamatu thalabati baitus salam? Ada apa dengan ini dan ada apa dengan pengurusan ini? Apa yang penting bagi kita semua tentang MTB ini? Sebenarnya yang terpenting bukan maknanya, tapi bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita menganggap mudabir adalah kakak kelas yang bisa kita teladani, kakak kelas yang kita bisa contoh, kakak kelas yang kita bisa taati. Dan harapan saya pribadi dan kita semua bahwa kita bisa menaati apa yang ada di atas kita. Alhamdulillah, mudir telah berada di tengah-tengah kita. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Mudirul Ma'had Al-Mukarram Ustadz Khairullah. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Subhana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Kiai Mustafa yang selalu dan senantiasa kita doakan mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu dikasih maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sitat alimatan. Selalu dibarokahi ilmunya, dibarokahi umurnya. Kemudian para asatid, kepala sekolah madrasah aliyah, mudah-mudahan selalu mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para asatidzah semuanya yang tidak bisa saya sebutkan nama-nama antum semua, tapi apa yang saya sampaikan doa-doa kepada para kiai, pada para ustadz itu sama. Artinya apa? Mudah-mudahan selalu Allah Subhanahu wa taala lindungi antum semua. Dan anak-anak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kalian semua mendapatkan petunjuk selalu untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang soleh, untuk menjadi orang muhsin atau mukhlis, dan segudang doa-doa yang baik untuk antum semuanya. Allahumma. Para asatid dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berakhirnya tanggung jawab secara langsung mudabbir lama mudah-mudahan dengan antum mempertanggungjawabkan kemudabbiran ini. Yang pertama anak-anakku, mudah-mudahan amal soleh antum selalu menyertai antum sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, ya, di kemudabbiran, mudah-mudahan Allah ampuni semuanya. Allahumma amin. Yang ketiga, anak-anakku yang dirahmati Allah, mudabbir lama atau nihai. Hari ini antum punya amanah baru. Apa amanahnya? Nihai. Ada nihai enggak yang hadir ini? Mana nihai yang hadir? Nihai yang hadir mana? Nihai yang hadir mana? Belakang. Dengar enggak ini? Ya. Oke, didengarkan anak-anakku ya. Yang ketiga, ya, saya ulangi lagi, yang ketiga, antum tugasnya sekarang adalah bagaimana antum menempatkan diri untuk menjadi orang-orang yang berakhlak, beradab yang baik, memberikan contoh yang baik bagi adik-adik antum. Sedikit saya cerita, mungkin sering saya ceritakan. Di salah satu pondok pesantren, ya, ketika nihai atau dari kemudabbiran, ya, kemudabbiran akhir sampai nihai, itu punya jas.
sudah berjas. Dan jas-jas ini selalu, ya kalau tidak semuanya, tapi hampir memenuhi saf pertama dari sholat wajib. Artinya apa? Nihai itu sholat saf pertama. Ya. Jangan sampai kita seperti ke pasar, ya, ke masjid kok seperti ke pasar. Berangkat terakhir, datang ke masjid terakhir, pulang duluan. Sebelum imam keluar itu sudah keluar. Kalau ada udzur syar'i, Ustaz tidak ada masalah, anak maklum. Ke kamar mandi atau ke belet kemana maklum. Ya. Ini kelas 5, kelas 6, perhatikan betul. Ya, perhatikan betul. Ini kewajiban antum hari ini kelas nihai, juga kelas 5, ya, kewajiban antum hari ini bukan yang kelas 6 ya, bukan lagi di kemudabiran. Ini kelas 6. Tapi bagaimana memberikan contoh kalau ada hal-hal yang rusak, hal-hal yang salah, bagaimana tahun ini antum bisa memutus mata rantai kesalahan itu. Ya. Tadi malam sudah disampaikan oleh bagian takmir begini, tahfidz begini, ya, dan yang lain. Maka ikutilah itu. Anak-anakku yang dirahmati Allah, saya menganalisis beberapa tahun terakhir kelas nihai itu, ya, kelas nihai itu belum bisa merasakan manisnya di pondok pesantren. Pinginnya segera keluar, pinginnya segera lulus. Sebelum lulus itu inginnya lolos duluan. Kenapa? Karena belum, ya, ada manisnya, ya, untuk berada di pondok pesantren. Malah bisa jadi, nggak semuanya ya, bisa jadi adik-adik kelasnya mungkin merasakan manisnya di pondok pesantren. Di pojok ada Quran, dibaca Qurannya. Di pojok masjid maksudnya. Di sop-sop entah belakang depan, yang lainnya pada pergi dia ambil buku, ambil Quran dibaca. Kemudian yang lainnya lagi guyonan, dia datang ke perpustakaan dibaca bukunya, ya. Baca buku selalu, itu manis. Manis. Anak-anak yang dirahmati Allah, coba bisa enggak kelasnya ini menciptakan untuk dirinya itu, ya, manisnya tinggal di pondok pesantren, memanfaatkan pondok pesantren ini untuk, ya, hal-hal yang bermanfaat, terutama thalabul ilmi. Ya. Sudah ada masyayikh di sini, belajarlah sama mereka. Ini kenapa Ustaz antum sebut nihai terus? Iya, karena saya sangat mencintai nihai, ya. Yang saya inginkan nihai ini adalah memberikan yang terbaik dan memutus mata rantai kejelekan yang ada di pondok pesantren, khusus nihai. Kalau nihai itu sudah bagus, budak-budak itu akan ikut bagus. Insya Allah begitu. Ini karena yang akan mempertanggungjawabkan adalah kelas nihai atau mudabbir lama. Ya, itu anak-anakku yang dirahmati Allah, ya, kami harapkan betul-betul antum ini. Ya, mudah-mudahan pahala antum menjadi mudabbir sekecil apapun amalan antum tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk antum petik di masa yang akan datang. Allahumma amin. Kemudian para mudabbir yang akan dilantik. Anak-anakku, saya tidak tahu apakah antum sedih sebagaimana sedihnya saya mau dijadikan mudir. Ya. Setahun yang lalu, lebih dari setahun yang lalu, Mbak Yai Mustafa sama Ustaz Agus memanggil saya di masjid, ingin dijadikan mudir. Saya belum ngasih jawaban anak-anakku. Ya.
Dan itu bukan karena trik saya, ya enggak. Karena ketika saya dulu di 2016 saya diberhentikan jadi mudir, bahagianya bukan main, senangnya bukan main, senangnya bukan main. Karena lepas daripada, ibaratnya amanah itu adalah ular, lepas daripada ular yang berbisa.